Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak-anak sekalian, kelas 10, selamat berjumpa kembali dengan Bapak di pelajaran PPKN melalui channel PPKN Studio. Mudah-mudahan perjumpaan kita yang pertama ini mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa dan kita semua bisa belajar banyak dari pelajaran yang pertama ini. Oke, anak sekalian, kita akan mempelajari nilai-nilai Pancasila masa kini. Anak-anak sekalian, nilai-nilai Pancasila itu banyak, ya. Bapak ulangi, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu ada 3. Yang pertama ada nilai dasar, yang kedua ada nilai instrumental, dan yang ketiga ada nilai praksis. Nilai dasar itu adalah Pancasila. 5 sila Pancasila itu adalah nilai dasar, nilai pokok yang ada di dalam Pancasila. Bapak ulangi, yang dimaksud dengan nilai dasar Pancasila adalah nilai pokok, nilai utama yang ada dalam Pancasila. Jumlahnya ada 5, yaitu sila ke-1 ketuhanan, sila kedua kemanusiaan, sila ketiga persatuan, sila keempat kerakyatan, dan sila kelima keadilan sosial. Itulah anak sekalian yang dimaksud dengan nilai dasar. Sementara yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai-nilai dasar tadi yang sudah diwujudkan menjadi peraturan-peraturan perundangan. Ya, misalnya ada Undang-Undang Dasar, lalu kemudian ada TAP MPR, ada undang-undang, garis miring Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, lalu di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah, biasanya disingkat PP, lalu kemudian ada Perpres, ya. Lalu kemudian ada peraturan daerah provinsi dan ada peraturan daerah kabupaten kota. Itu adalah nilai apa tadi anak sekalian? Nilai instrumental. Nanti akan di bab berikutnya akan Bapak jelaskan lebih lanjut. Itu ada di kelas 11 ya. Lalu kemudian yang terakhir ada nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai-nilai Pancasila yang dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sederhananya saja anak sekalian, kita mengenal ada kesopanan, ada kesusilaan, ada nilai-nilai hukum ya, yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya berbicara dengan orang tua harus sopan ya. Lalu kemudian jika ada orang tua duduk di bawah, kita tidak boleh duduk di atas. Lalu kemudian misalnya jika mau mendahului orang tua sedang berjalan mengucapkan permisi, atau di bidang hukum misalnya di jalan raya ketika kita menggunakan sepeda motor, kita harus pakai helm, punya SIM, punya STNK, dan lain-lain. Itu adalah nilai-nilai yang kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Namanya nilai praksis. Nah, untuk bab ini anak sekalian, Bapak khusus membicarakan tentang nilai dasar saja. Nilai dasar, yaitu 5 sila di dalam Pancasila. Yang pertama tentu saja adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini anak sekalian. Di dalam Pancasila sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, terkandung nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah nilai yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang memiliki agama dan meyakini akan adanya Tuhan. Dengan keyakinan tersebut, maka secara langsung harus bertakwa kepada Tuhan dan menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam agama oleh setiap pemeluknya. Dengan kata lain, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, kalian bisa baca implementasinya, perwujudan dari nilai ketuhanan yang Maha Esa ya, ada di bawah.
Untuk membacanya, kalian bisa pause dulu videonya, lalu kalian bisa catat ya. Oke, anak sekalian, jadi inti dari sila ketuhanan yang Maha Esa adalah bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yang percaya pada Tuhan. Bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia wajib mempercayai adanya Tuhan, walaupun tidak harus beragama, seperti yang dituangkan di dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Ya. Di samping beragama, rakyat Indonesia juga mengenal istilah kepercayaan. Jadi tidak harus beragama, anak sekalian. Tapi yang wajib adalah bangsa Indonesia harus percaya pada Tuhan. Tidak boleh tidak percaya pada Tuhan, atau istilahnya adalah ateis. Oke, anak sekalian. Ya, kita lanjutkan sila yang kedua. Nilai kemanusiaan. Di dalam sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Terkandung nilai kemanusiaan. Dan makna dari nilai kemanusiaan tersebut adalah pengakuan dan menghormati martabat dan hak-hak orang lain sesama manusia, saling tolong-menolong, dan bersikap sebagai manusia yang beradab. Inti dari nilai kemanusiaan ini, anak sekalian, kita sebagai bangsa Indonesia ya diajak untuk senantiasa memanusiakan manusia, memperlakukan orang lain sebagai manusia, sebagaimana kita ingin diperlakukan orang lain seperti manusia juga. Anak sekalian, kita wajib menghormati orang lain, menghargai, mengakui harkat dan martabat manusia itu sama. Tidak ada harkat dan martabat manusia itu yang berbeda. Maka kita harus saling tolong-menolong dan bersikap beradab, bukan bersikap biadab yang tidak berperi kemanusiaan. Tidak berperi kemanusiaan artinya tidak menganggap manusia sebagai manusia. Nah, bagaimana implementasinya? Silakan kalian pause dulu video ini, lalu kalian baca ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 implementasinya. Kalian bisa mencatatnya. Nilai persatuan. Sila yang ketiga tentu saja bunyinya adalah persatuan Indonesia. Terdapat nilai persatuan yang memiliki makna, walaupun Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh berbagai suku bangsa, persatuan haruslah tetap dijunjung dengan tidak saling membeda-bedakan, apalagi sampai terjadi perpecahan. Dalam nilai persatuan juga terkandung nilai patriotisme, kepahlawanan, dan cinta tanah air yang kemudian disebut nasionalisme, di mana setiap rakyat Indonesia haruslah bersatu dan rela berkorban demi tanah air tercinta. Anak sekalian, nilai persatuan ini sangat penting di Indonesia, di mana Indonesia ini adalah negara yang plural, yang majmuk, yang beragam, baik dari segi wilayahnya yang sangat luas, 5 juta kilometer persegi, terdiri dari 17.000 pulau yang kemudian berdampak kepada berbagai macam suku, bangsa, kemudian beda budaya, beda bahasa, beda adat, beda karakter, ya, sehingga Indonesia ini menjadi negara yang di samping negara yang memiliki keragaman, menjadi kekayaan alam, menjadi kekayaan Indonesia, tapi juga perlu difahami bahwa keragaman itu juga menimbulkan kerawanan perpecahan. Oleh karena itu, sila ketiga ini memberikan pemahaman kepada kita harus agar Indonesia ini selalu rukun, damai, sejahtera,
lalu kemudian berhasil mencapai tujuan-tujuan mensejahterakan rakyat dan lain sebagainya, maka setiap warga negara harus rela berkorban demi persatuan bangsa dan negara dengan melakukan penghormatan, menghargai terhadap setiap perbedaan. Perbedaan di Indonesia biasanya 4, walaupun banyak ya, yaitu yang sering disebut dengan SARA, S-A-R-A, suku, ras, agama, dan antar golongan. Nah, bagaimana implementasi lebih lanjut? Kalian bisa baca nomor 1 sampai nomor 5. Kalian kembali, kalian pause, lalu kalian baca, kalian tulis. Oke. Nah, anak sekalian, kalian pahami dengan baik implementasinya, mana yang termasuk ke dalam sila persatuan Indonesia. Sekarang kita berlanjut ke nilai yang keempat, adalah nilai kerakyatan. Dalam sila keempat, Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana nilai yang terkandung dalam sila ini adalah nilai kerakyatan yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Setiap rakyat berhak memilih perwakilan mereka, setiap rakyat memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, dan musyawarah serta gotong royong merupakan nilai yang terkandung di dalam sila keempat. Anak sekalian, sila keempat ini kemudian dijadikan dasar sebagai adanya demokrasi di Indonesia. Kerakyatan ya, kerakyatan. Itu bahasa kerennya kemudian disebut dengan demokrasi. Karena demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos, pemerintahan rakyat. Artinya rakyat yang memerintah. Semuanya serba rakyat. Nah, di Indonesia disederhanakan bahasanya menjadi kerakyatan. Bahwa segala sesuatu di Indonesia ini harus berdasarkan kepada rakyat. Seperti pengertiannya demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang ke-16, bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, setiap program kebijakan pemerintah harus berdasarkan persetujuan rakyat, baik secara tidak langsung, yaitu melalui perwakilan rakyatnya, yang dipilih oleh rakyat, yang duduk di DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, maupun secara langsung minta pendapat kepada rakyat. Nah, di dalam meminta pendapat, di dalam memutuskan sesuatu di Indonesia harus diupayakan semaksimal mungkin berasal dari musyawarah mufakat. Harus musyawarah mufakat. Jika tidak bisa, baru dilakukan voting atau pemungutan suara. Karena ini sudah amanat dari sila keempat, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, oke anak sekalian, implementasinya silakan kalian lihat, ada 4 implementasi. Misalnya yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama. Lalu yang keempat, misalnya keputusan musyawarah yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Silakan di pause, lalu difahami, dibaca, dan dicatat. Oke, sudah anak sekalian? Kita lanjut sekarang ke sila yang terakhir, yaitu sila kelima, nilai keadilan. Sila kelima tentu saja bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana di dalamnya terkandung nilai keadilan yang berarti keadilan dalam kehidupan sosial haruslah meliputi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan hak dalam berbagai hak yang dilandasi dengan hak dan kewajiban setiap orang, dan sikap saling menghormati orang lain agar dapat tercapainya keadilan. Anak sekalian, sila kelima dalam Pancasila ini, kita diajak untuk selalu berbuat adil kepada orang lain.
Rakyat Indonesia memiliki hak. Setiap warga negara memiliki hak yang sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Setiap rakyat Indonesia punya hak untuk berusaha, ya, semaksimal mungkin. Soal hasil itu berbeda-beda, itu soal lain. Yang penting adalah setiap rakyat Indonesia diberi kesempatan yang sama. Diberi kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan di Indonesia. Baik itu yang di Pulau Jawa, yang di luar Pulau Jawa, ya, yang laki-laki, perempuan, besar, kecil, suku apapun harus menikmati hasil pembangunan. Pembangunan tidak boleh tertumpu di Pulau Jawa saja misalnya, di kota-kota besar saja misalnya. Lalu kemudian misalnya pendidikan juga harus dinikmati oleh setiap rakyat Indonesia dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bicara soal hak dan kewajiban warga negara, ya, itu ada di kelas 12 ya. Nah, misalnya diatur di dalam pasal 26 sampai pasal 34 tentang hak warga negara. Tentang hak dan kewajiban warga negara. Di situ setiap bunyi pasalnya akan diawali dengan tiap-tiap warga negara. Ya, ada kata-kata tiap-tiap warga negara. Artinya memang Pancasila menghendaki setiap warga negara harus menikmati hal yang sama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Bagaimana implementasinya sila kelima? Kalian bisa baca, ada 6 implementasi yang pokok ya. Misalnya berbuat luhur dan saling membantu dan gotong royong, bersikap adil, sampai yang terakhir tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, anak sekalian, itulah tadi bahasan kita tentang nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai dasar, nilai-nilai pokok Pancasila yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, bagaimana nilai-nilai ini kemudian dipraktekkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Bagaimana negara dijalankan menurut nilai-nilai ini? Inilah yang akan kita pelajari di dalam bab ini. Kita akan bertemu di video berikutnya tentang pembagian kekuasaan. Bagaimana kekuasaan di Indonesia dijalankan menurut nilai-nilai Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.